Kisah ini dialami oleh salah satu seorang pengangguran yang sebut saja bernama Hadi. Karena sudah bingung mau ngapain lagi di desa, dia akhirnya memutuskan untuk mengadu nasib ke kota. Ini terpaksa ia lakukan karena di desa sangat sulit mencari pekerjaan, sehingga dia tak mampu lagi memberi nafkah anak dan istrinya. Sesampainya di kota, Hadi beruntung langsung diterima kerja walau hanya sebagai buruh bangunan. Waktu itu, ia bekerja pada proyek pembangunan sebuah hotel milik seorang pengusaha ternama yang ada di kota tersebut. Sebulan setelah bekerja, salah seorang anak pemilik warung yang berjualan di dalam lokasi proyek meninggal secara mendadak. Anak itu masih berusia 8 tahun dan meninggal karena tertimpa papan penyangga cor-coran yang mendadak ambruk. Anehnya lagi, 2 minggu setelah kematian anak pemilik warung itu, ada lagi seorang anak yang meninggal di lokasi proyek. Mayat anak ini ditemukan tengkurap di tengah tumpukan adukan semen. Di dekatnya ada sebuah layang-layang dan benang. Mungkin anak tersebut sedang bermain layang-layang dan jatuh di atas adukan semen, dan tidak ada orang yang tahu. Dua kejadian ini benar-benar membuatnya tidak bisa tidur. Ia jadi teringat dengan buah hatinya yang masih kecil, sebab anak yang meninggal itu memang seusia dengan anaknya. Setelah gajian, ia pun minta izin pulang pada mandor proyek dengan alasan mau memberi uang belanja pada istrinya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Anton, teman satu desa. Hadi begitu terkejut melihatnya, sebab Anton yang dulu hidup dalam kemiskinan, sekarang telah berubah menjadi pengusaha sukses. Padahal setahunnya dia hanya tamatan SD. Karena kangen, Anton membawa Hadi ke rumahnya yang mirip istana. Mobil-mobil mewah Anton juga punya. Luar biasa, dalam rentang 7 tahun setelah merantau ke kota, Anton telah menjadi orang sukses. Siapapun pasti akan berdecak kagum melihat keberhasilannya. Sewaktu tinggal di desa, Anton adalah sahabat karib Hadi. Jadi Hadi tahu seluk-beluk kehidupannya. Setelah menginap sehari di rumah Anton, Hadi pamitan pulang. Mulanya, Hadi menolak pemberian itu sebab rasanya pemberian itu terlalu berlebihan. Tetapi Anton tetap memaksa dan mengatakan kalau pemberian itu benar-benar tulus dari seorang sahabat. Dia juga berjanji akan memberi Hadi pekerjaan. Sesampainya di rumah, Hadi menceritakan pertemuannya dengan Anton. Istrinya jadi ikutan senang mendengarnya. Kemudian istrinya membagi-bagikan beras pemberian Anton kepada kedua adiknya yang juga hidup dalam kemiskinan. Istrinya memang seorang wanita yang baik hati, meski terkadang mereka sering kekurangan. Ringkas cerita, saat kembali ke kota, Hadi benar-benar datang ke rumah Anton untuk menagih janji tentang lowongan pekerjaan. Tapi bukan pekerjaan yang ia dapatkan. Anton bahkan meminta tolong kepadanya. Sungguh gila. Ternyata Anton mempunyai pesugihan celeng kresek. Hadi jadi sangat terkejut mendengar pengakuannya, meski Hadi masih asing mendengar nama pesugihan yang satu ini. Mengapa disebut pesugihan celeng kresek? Menurut cerita Anton, karena mediator untuk mencari uang dengan cara haram itu menggunakan celeng. Hewan itu berbulu lebat dan hitam. Mulut dan taringnya moncong ke depan dengan air liur yang selalu keluar dari hidungnya. Untuk mendapatkan celeng kresek tidaklah terlalu sulit. Syaratnya harus puasa 3 hari lamanya. Hanya saja, puasa itu tidak boleh dilakukan di rumah, namun harus di tempat mencari pesugihan itu. Selain itu, harus membawa kembang telon, minyak wangi, dan darah ayam hitam mulus. Sesaji itu diletakkan di bawah pohon besar, dengan diikuti pembacaan rapal atau mantra untuk memanggil celeng kresek. Jika diterima, tak lama berselang, celeng kresek dipastikan muncul secara gaib dari balik pohon. Tanpa disuruh, celeng kresek akan duduk di sebelah orang yang tengah bersemedi. Ketika itulah, terjadi dialog gaib antara si celeng dengan pencari pesugihan. Semua prosesi itu harus dilakukan malam hari. Apabila transaksi sudah disepakati, air liur celeng akan diambil lalu dibawa pulang. Dan tanpa diajak, binatang berekor pendek itu akan selalu mengikuti kemana orang itu berjalan. Sesampai di rumah, air liur binatang bertaring itu harus dibasuhkan ke wajah bocah yang belum akil balik. Bisa anak sendiri, keluarga, atau bocah lain. Selain itu, si bocah akan jatuh sakit. Selang beberapa hari,
dapat dipastikan si bocah akan meninggal. Itulah tebusannya. Jika syarat itu tidak dilaksanakan, maka pemiliknya yang akan mati. Sejak saat itu, celeng kresek resmi menjadi miliknya. Tanpa disuruh, mereka akan mencarikan kekayaan untuk juragannya. Setiap selapanan, pemiliknya wajib menyembelih ayam hitam mulus untuk diambil darahnya, lalu diminumkan kepada celeng kresek miliknya. Celeng kresek kerjanya tidak pada malam hari ketika orang-orang tertidur lelap, tapi pada pagi hari dan siang hari. Celeng kresek daya endusnya sangat kuat. Binatang ini biasa mencari uang dengan menggeser-geserkan badannya di tembok rumah penduduk. Setelah itu baru pulang ke rumah majikan. Saat itu pula lah lembaran uang keluar dari bulu-bulunya. Jika saat menggeser-geser badannya di tembok diketahui oleh orang dan ada yang mengejarnya, si celeng spontan akan melarikan diri. Selanjutnya hilang seperti ditelan bumi. Begitu seterusnya. Yang membuat Hadi sangat malu, proyek hotel tempat ia bekerja selama ini ternyata milik Anton. Kedua bocah yang meninggal di dekat lokasi pembangunan hotel ternyata juga akibat ulah Anton. Anton benar-benar menyesali perbuatannya. Harta yang ia dapatkan telah mengorbankan dua anaknya dan juga anak-anak yang lain. Di rumahnya yang mewah, yang ada hanya rasa sepi dan kegersangan hati. Anton ingin menghentikan perbuatannya, tapi celeng kresek tidak mau pergi dan tetap meminta korban bocah-bocah ingusan sebagai tumbalnya. Akhirnya, Anton sakit parah. Dia tidak bisa memberikan sasaji atau tumbal sebagaimana biasanya. Lambat laun, tubuh Anton yang ganteng dan gagah jadi semakin kurus kering. Sudah jutaan rupiah biaya dikeluarkan untuk dokter dan rumah sakit, tetap saja hasilnya nihil. Tepat 2 bulan kemudian setelah jatuh sakit, Anton meninggal dunia. Pas malam ke-7 hari kematiannya, rumah yang besar dan mewahnya terbakar. Begitu pula dengan mobil-mobil mewahnya juga ikutan terbakar tanpa diketahui apa sebabnya. Harta Anton benar-benar telah ludes tak tersisa dan istrinya hanya bisa menangis. Akhirnya, perempuan ini menjadi gila. Peristiwa yang menimpa Anton, sahabat dari Hadi ini, telah memberikan suatu pelajaran dan cermin hidup agar kita tak mudah terjerumus oleh bujuk rayu bangsa siluman.